orang asing di Indonesia. Kenapa orang asing kadang-kadang suka nakal? Karena mereka lihat contoh-contoh di lapangan. Apa namanya? Oh, kok bisa kayak gitu? Berarti ada pandangan di kepala orang asing itu bahwa peraturan tidak berlaku sama sekali. Berarti bisa diapain semua boleh. Itu kayak terus mungkin kayak miskomunikasi kedua atau misinformasi kedua itu bahwa untuk investasi dalam bidang usaha besar paling sedikit itu 10 miliar. 10 miliar. Ya, betul. Cuma masalahnya tidak mengerti situasi ini. Mereka berpikir bahwa saya ada modal kecil tapi Bisa. ya bisa. Why not? Ya, kenapa tidak? Sesatnya ini dari oknum pengacara yang di Bali di Indonesia, atau oknum pejabat imigrasi, oknum pejabat polisi, atau oknum yang mana ini penyebab? Yang paling banyak itu oknum yang mananya? Saya pertegas lagi, maksudnya bebas semua itu, atur semua, hukum bisa diatur gitu berarti? Ya, bisa diselesaikan. Semua masalah Bisa clear, bisa dengan duit. Dan untuk ngapain aja bebas gitu. Ya. Itu di mata mindset mereka ya? Di mindset mereka sayang sekali itu banyak sekali. Kenapa? Ya, karena itu ya. Saya sebenarnya pernah dulu ada kasus yang juga menurut saya tidak masuk akal. Parkir. Ya, kita juga. Parkir Ubud. Gubernur Bali bisa jadi. Ini kan udah WNI kan? Ya, why not? Bukan gimmick kan, sini serius memang benar ada niat serius, itu. Kenapa tidak? Saya cinta Indonesia. Saya udah bilang untuk saya Indonesia itu negara saya. Saya cinta Indonesia dari umur kecil dan saya sayang sekali lihat kalau misalnya ada kekurangan di sini. Bule atau mantan bule ya? Mantan bule atau WNA, bingung saya jadi nyebutnya sekarang ini. Mantan bule WNA. Mantan WNA. Jadi sebetulnya sudah dari lama saya pengen mengundang bule untuk ngomongin masalah Bali gitu kan, karena selama ini kan yang viral di Bali itu, terutama pasca pandemi COVID itu, seperti ada perubahan mindset di mata orang Bali itu. Dulu orang asing atau WNA atau bule lah gitu dianggap orang spesial dan liburan memang benar-benar artinya dianggap menguntungkan warga Bali gitulah. Pasca COVID kok tiba-tiba dianggap ancaman gitu. Nah, makanya saya pengen tahu juga dari perspektif yang berbeda gitu. Makanya gayung bersambut Pak Oleg kebetulan juga DM saya di Instagram dan sampai akhirnya kita bertemu di sini gitu. Terima kasih. Pokoknya terima kasih Pak Oleg sudah menghubungi saya, karena saya kalau tidak dihubungi lebih dahulu saya bingung mau nyari kontak orang-orang yang bisa diajak ngobrolin soal Bali dari perspektif orang asing itu bagaimana gitu kan. Nah, dan saya perkenalkan dulu nih, Pak Oleg ini adalah seorang advokat dan konsultan hukum dari Rusia, tapi sudah jadi WNI Pak Oleg ya? Sudah jadi WNI dan sekarang bekerja sebagai advokat juga di Indonesia dan khususnya di Bali. Nah, mungkin pertama, gimana sih perjalanan Pak Oleg sampai bisa jadi orang Bali, anggaplah gitu sekarang? Iya. Sampai berlancar bahasa Indonesia, saya lihat kan di konten-kontennya, bagaimana proses jadi WNI dan sampai jadi advokat itu bagaimana itu? Kira-kira mungkin bisa jelaskan. Iya, paling pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas ketemu, ya atas kesempatan membahas situasi di Bali, untuk sharing pengalaman dan seperti itu. Ya, memang saya dulu saya warga negara Rusia, nama saya Oleg ya. Bukan oleh seperti oleh-oleh. Bukan oleh ya. Seperti yang goyang tidak. Saya oleh. Bukan juga punya ya. Ya, seperti tarian Bali, oleh tamu lilingan. Oke. Memang mungkin perjalanan saya sampai menjadi advokat di Indonesia agak panjang. Sebenarnya paling pertama saya
cenderung dalam budaya Indonesia dan dalam sejarah Indonesia. Waktu itu saya masih berapa ya? Sekitar 14 tahun. Awal mula Ya, di di Rusia. Hmm. Ya. Dan apa namanya? Saya sangat tertarik dalam sejarah Indonesia karena waktu itu adalah Rusia itu bukan seperti sekarang negara merdeka, itu cuma sebagian dari Uni Soviet. Dan di Uni Soviet itu hampir tidak ada informasi mengenai Indonesia. Dan saya mulai membaca semua buku yang saya ketemu mengenai Indonesia, mengenai budaya, mengenai hidup orang di Indonesia dari zaman purbakala sampai sekarang. Ya. Setelah itu saya masuk universitas di Rusia, saya belajar sejarah Indonesia selama 5 tahun. Kita belajar sejarah, bahasa, makanya sampai juga belajar sedikit bahasa Jawa. Jawa juga bahasa. Itu aksara-aksara Jawa, Gila. Sampai gitu ya. Sopo gitu ya. Ya, makanya kita ada kurs bahasa sejarah. Setelah itu ya saya mulai ada praktik sebentar di Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian saya kunjungi Indonesia itu tahun 96. Ya, setelah itu saya balik ke Rusia, belajar hukum. Ya, dan menjadi advokat di Rusia paling awal. Oh, dia awal-awal di Ya, Rusia. tapi saya tetap kayak jalan kayak melancong ke Indonesia, berlibur atau kayak cuma ketemu sama teman. Saya mau kayak belajar sesuatu baru di Indonesia ya. Dan tahun 2008 saya pindah ke Bali, udah 2000 berapa? 2008. 2008 pindah. sudah mulai menetap. Ya, menetap di Oke. Indonesia, di Bali. Sudah datang keluarga saya. Ya, dan saya pelan-pelan mulai juga mencari informasi dan belajar hukum Indonesia. Ya, dan setelah itu saya kuliah di Universitas Bandung, di Universitas Langlang Buana. Jadi semua teman dari Bandung, dari Unla, salam dari saya. Ya. Oke, Ya. oke. Dan karena semakin lama semakin banyak saya tinggal menetap di Indonesia, saya mulai kayak bertahun-tahun di Indonesia. Saya punya ide, mungkin harus menjadi Indonesia. Karena memang saya cinta sama negara itu. Memang buat saya negara Indonesia itu negara saya. Saya sangat cinta, serius. Ya, dan saya sebenarnya, makanya kadang-kadang saya kayak rasa sedih. Kenapa misalnya ada masalah di Indonesia? Bagaimana cara memperbaiki situasinya? Dan itu karena memang saya sangat suka Indonesia. Dan setelah itu saya mulai proses kewarganegaraan. Dan prosesnya memang lumayan lama dan lumayan susah karena banyak syaratnya, harus memiliki kitab. Minimal 5 tahun ya gitu ya. Kalau terus KTP udah WNI berarti. Boleh saya lihat nggak? Tadi boleh gitu. ini biar teman-teman juga biar nggak dikira omon-omon kan gitu kan. Seperti itu secara resminya ya. Oke, ini semeton ya. Pengenalan advokat Jadi sebentar. nama beliau sudah sah WNI. Ya, itu kartu WNI Oleg Orlov gitu ya. Tamu lilingan. Oleg tamu lilingan. Ini kok bisa Oleg namanya ini? Ya, karena nama Oleg sebenarnya ya itu nama biasa. Itu seperti bukan dari tarian, ada tidak ada hubungannya Oleg gitu. Sebenarnya mungkin itu sedikit juga lucu. Di Rusia ada nama-nama yang mirip sama Indonesia atau misalnya seperti Oleg. Ya, di sini itu tarian. Di di Rusia itu nama biasa. Misalnya di Rusia ada nama Ivan. Tapi di Indonesia juga ada nama Iwan. Ya, banyak Iwan. Iwan gitu. Iwan Simatupang misalnya. Ya, Iwan. Ya, di Rusia juga. Tapi untuk orang Rusia, orang Iwan itu benar-benar asli Rusia. Makanya kalau waktu saya mahasiswa di Universitas di Rusia, saya baca, itu buku ada orang Iwan misalnya ya. Kok bisa itu kayak namanya Rusia? Saya pikir mungkin ada keturunan dari Rusia, mungkin nenek moyangnya dari Rusia. Nah, ternyata itu orang Sumatera. Ya, ya, makanya banyak nama-nama yang lucu ya. Dan apalagi kalau misalnya dari segi bahasa ada situasi lucu karena di Rusia kita menggunakan alfabet Kirilik. Sirilik. Bukan Latin, tapi Sirilik. Hurufnya kayak bola balik. Nah, itu udah makanya. Iya. Dan kalau nama keluarga saya Orlov. Kalau ditulis dalam bahasa Rusia itu bisa kebaca dari Latin seperti owner. Makanya orang Indonesia kadang-kadang kok bisa namanya ownernya, bukan ownernya itu namanya Orlov ya. Ya, tapi cuma dalam huruf Kirilik. Iya. Ya, makanya ya, dan
ya setelah itu dimulai proses pewarganegaraan, ya makanya memang susah dan panjang. Harus punya kitab, harus sampai ada itu tes tes psikologis. Harus Oh, menjawab, berarti makanya membuktikan bahwa saya sehat, bukan orang kayak prosesnya melalui proses yang memang alami, bukan Ya. instan gitu. Kan ada kasus dulu kan bayar segini dapat KTP gitu. Itu enggak. Ya, kalau cara begini tidak butuh banyak waktunya, tapi saya Oh gitu. setelah sudah berkas lengkap, udah hampir 2 tahun itu cuma Buktinya prosesnya. bahasa Indonesia udah lancar kan juga kan. Ya, makanya waktu itu saya udah bisa bahasa Indonesia, ya dan ya begitulah. Oke. Dan setelah saya jadi warga negara Indonesia, saya kuliah lagi, ya dan ada PKPA, pelajaran khusus profesi advokat, ya, dan setelah saya lulus, jadi udah advokat Indonesia. Makanya sekarang saya anggota Federasi Advokat Republik Indonesia, Ferrari. Ferrari namanya ya. Ferrari Jaya. Kalau proses jadi advokat pun sudah dilalui semua berarti. Ya. Saya udah ada. Sudah sempat sumpah di menangani pengadilan sidang-sidang itu tinggi. sudah. Ya, udah. Ya, kadang-kadang apalagi kalau awal-awal itu hakim pasti kaget. Oh, kok bisa orang bule di sini Nah, itu. advokatnya? Ya, sampai itu juga diminta semua berkas, sampai KTP-nya dicek itu. Oh gitu. Baru diizinkan. Oke, ya silakan gitu. ya, lanjutkan. Ya, makanya ya itu sudah biasa. Saya mengerti ya. Pasti karena itu mungkin bukan sesuatu yang standar, makanya situasi kayak Mungkin aneh. karena Pak Oleg satu-satunya boleh anggap bahwa orang Rusia yang jadi advokat di Indonesia gitu ya. Ya. Apakah ada lagi setahu Pak? Enggak, setahu saya tidak. Paling pertama di Indonesia orang asing tidak bisa menjadi advokat. Nah, Sama itu. sekali tidak boleh, itu dilarang karena salah satu syarat yang pertama itu kewarganegaraan Indonesia. Makanya orang asing, apabila orang asing memiliki status advokat di negaranya, mereka bisa mendapat status khusus advokat asing. Tapi advokat asing itu tidak memiliki izin untuk beracara sama sekali. Ya, cuma kalau di luar pengadilan, misalnya mediasi itu bisa ditangani. Tapi memberikan konsultasi, menangani sidang tidak boleh, karena itu advokat asing, sangat terbatas haknya. Tapi supaya menjadi benar-benar advokat di Indonesia harus ada syaratnya tertentu, dan salah satunya itu kewarganegaraan. Kemudian harus memiliki ijazah, ya harus, dan banyak-banyak. Artinya kan bisa dengan syarat yang itu yang harus dilalui kalau itu. syaratnya semua dilaksanakan boleh. Bisa Tapi gitu setahu maksudnya. saya belum ada mantan WNA yang menjadi advokat. Setahu saya belum ada. Belum ada selain Pak Oleg. Iya, iya, Satu-satunya berarti ini. Iya, kayaknya ya. Mungkin saya salah, karena di Indonesia sebenarnya ada beberapa organisasi advokat, bukan cuma Ferrari. Pasti iya. dengar ada Pradi ya, itu pasti. kan, oke. Ada kan Pradi, bukan satu. Sebenarnya ada banyak. Oh banyak lagi ya anak-anak ya. Pradi, ya ada macam-macam. Makanya banyak organisasi. Oke. Ada ikatan advokat, makanya ada banyak organisasi. Tapi seingat saya dan setahu saya, kayaknya mantan warga negara asing belum ada. Ya. Nah, saya tadi mendengar Pak Oleg tertarik mempelajari sejarah Ya. Indonesia, kemudian tertarik untuk mempelajari hukum Indonesia dan tinggal di Indonesia gitu. Nah, apa penyebab tertariknya itu kalau boleh tahu? Oh, ya? itu pertanyaan yang saya sering dengar dan saya sering ditanya. Tapi itu sebenarnya jawabannya rumit. Itu sama seperti saya bertanya, Pak. Oke, saya to the point aja. Apakah karena Pak Oleg mungkin punya bisnis atau apa gitu di Bali Waktu sebelumnya? Saya cinta sama Indonesia, saya umur 13 tahun. Saya belum ada Indonesia, saya waktu itu masih di Rusia. Itu sama seperti saya bertanya, Pak, oh kenapa Pak misalnya suka sama istri, Pak? Kenapa bukan cewek lain? Itu soal sangat sensitif dan sulit dijawab sebenarnya ya. Saya cinta Indonesia, kenapa? Karena saya cinta, itu aja. Tidak ada jawaban lain ya. Karena menurut saya paling bagus negara di dunia. Oh, berarti sama halnya kenapa kamu dominan ditanya lelaki, kenapa Anda suka sama wanita? Ya, betul. Kan memang kodratnya suka lelaki, suka wanita. Susah dijelaskan kenapa? Karena suka. Ya, kalau seriusan sebenarnya sedikit bisa. Oke. Karena paling pertama karena memang seperti saya
itu katakan dulu, di Uni Soviet belum ada informasi tentang Indonesia. Tapi kalau ada hal yang belum tahu, selalu itu kelihatan menarik. Mulai belajar ya, apalagi negara besar, banyak pulau, banyak bangsa, setiap punya kayak budaya sendiri. Ya, dari segi sejarah juga itu luar biasa karena ada misalnya negara-negara di Indonesia, mulai dari Kutai atau ya Mataram atau itu waktu itu di Rusia belum ada negara sama sekali, tapi Indonesia sudah ada. Ada misalnya tulisan kayak lontar atau tulisan di batu seperti kayak itu Belanjong, ada mungkin tahu ada kayak dari batunya patungnya di sana ada tulisan-tulisan dalam bahasa Bali kuno dan bahasa Sanskerta. Itu abad ke-9. Waktu itu misalnya di Rusia belum ada apapun, belum ada tulisan. Makanya sejarah sangat lama, sangat ya kuno ya. Itu sangat menarik menurut saya. Ya, dan bagaimana cara misalnya dan Indonesia dipengaruhi oleh negara-negara lain ya. Ya, itu juga pernah terjadi. Ada agama Hindu, agama Buddha masuk, agama Islam, Kristen. Makanya banyak yang terjadi selama itunya ribuan tahun sejarah. Mulai dari suku-suku pertama Austronesian yang datang ke Indonesia sekitar 2000 tahun yang lalu ya, Sub-Austronesian. Dan mungkin Pak tahu bahwa sebenarnya bahasa Indonesia termasuk dalam golongan bahasa Austronesian languages, bahasa Austronesia. Dan itu kelompok bahasa yang terbesar di dunia dari segi kawasan. Karena bahasa yang kayak mirip sama bahasa Indonesia dari timur di di Tahiti sampai bahasa Malagasy di Pulau Madagaskar. Luas sekali kawasannya. Yang banyak yang menarik di Indonesia. Ya, tapi kenapa misalnya saya belajar hukum? Nah, belajar hukumnya ini karena apakah karena mungkin pernah mengalami kesulitan dalam hal mengurus sesuatu dalam konteks perizinan dan lain-lainnya itu sehingga Pak Oleg memutuskan, wah saya harus. Kadang-kadang banyak kan gitu, saya tanya teman-teman advokat, kok bisa kamu jadi pengacara? Saya kesal dengan hukum, saya ingin memperbaiki hukum. Gitu. Saya juga. Visinya ingin mengubah gitu. Saya juga sebenarnya berharap mungkin one day saya bisa kayak bukan berubah, tapi mungkin bisa memperbaiki gitu. Memperbaiki ya, sesuai dalam hukum Indonesia. Sebenarnya hukum Indonesia juga sangat menarik dan berarti kalau memang ingin berbagai ada yang masalah pasti di mana-mana ada masalah. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Oke. Nah, di mata Pak Oleg, di mata Pak Oleg, hukum di Indonesia ini gimana sih sebetulnya? Apa yang mungkin yang paling fatal atau yang perlu diperbaiki gitu. Yang paling pertama yang perlu diperbaiki lah dari hukum kita ini gitu. Sebenarnya banyak ya yang perlu diperbaiki dan mungkin sebagai contoh ya, di negara Eropa atau di negara Amerika ada hukum dari pemerintah ya, hukum tertulis ya. Atau bukan misalnya kalau Amerika atau Inggris itu bukan hukum tertulis, tapi itu hukum yang berkembang dari presiden itu putusan hakim. Tapi itu semua hukum tertulis, ada bisa membaca seperti itu. Tapi di Indonesia, contohnya di Bali, Pak pasti tahu di Bali ada sekitar 1.500 desa adat. Betul. Dan setiap desa adat seperti kerajaan kecil. Ya, karena ada awik-awik. Karena desa Kalapatra, konsepnya di mana setiap desa berbeda aturan. Iya, dan kadang-kadang ada tabrakan norma. Dan sebenarnya karena ada di Indonesia ada prinsip hierarki hukum, itu bermaksud bahwa norma yang memiliki kekuasaan lebih tinggi harus berdominasi. Norma di bawahnya tidak bisa bertentangan. Tapi hukum positif dengan hukum adat dibenturkan gitu ya. Kadang-kadang dibenturkan dan itu gimana caranya? Ya sebenarnya itu harus semua diselesaikan seperti biasa di Indonesia secara musyawarah mufakat ya. Tapi kadang-kadang memang hukum di lapangan, hukum adat dia memiliki
kekuasaan hukum yang lebih tinggi daripada hukum negara. Itu sebenarnya sedikit kayak aneh menurut pandangan saya. Oke. Ya, dan banyak hal seperti itu. Makanya paling pertama mungkin harus membuat hierarki norma yang lebih strict, yang lebih ketat, ya. Ya, dan hal yang kedua mungkin menurut pandangan saya sering sekali ada peraturan yang memberikan definisi yang tidak pasti, yang bisa mengakibatkan dengan multitafsiran norma. Makanya ada orang hukum, apalagi semua orang hukum suka berpendapat sendiri, dan semua orang hukum memiliki mahkota di kepala dan berpikir saya paling pintar, ya. Itu normal, itu normal. Semua orang hukum begitu memang. Ya. Dan kadang-kadang misalnya orang hukum kayak salah satu bilang misalnya menurut pandangan saya harus begini. Tapi orang yang lain, enggak, menurut saya harus begitu. Tapi supaya itu tidak terjadi, harus memberikan definisi di peraturan yang sangat jelas supaya tidak bisa terjadi multitafsiran. Ya, dan mungkin hal yang ketiga itu memang itu masalahnya besar sebenarnya di Indonesia, itu birokrasi. Birokrasi, ya, karena terlalu banyak jabatan, terlalu banyak instansi yang cuma duplikasi salah satunya, ya, dan itu mempersulit proses. Banyak proses hukum yang sebenarnya harus lancar, sangat rumit. Dan ya, kita cuma bisa curiga kayak duga kenapa itunya. Tapi itu salah satu masalahnya menurut saya juga lumayan serius. Menurut pandangan saya, apalagi kita semua tinggal dalam abad ke-21, makanya kita harus membuat proses lebih otomatis lewat internet supaya mengecualikan pengaruh dari luar, dari misalnya petugas-petugas, supaya itu lebih lancar dan supaya sistem lebih efisien. efisien dan tidak ada hal-hal yang bisa menjadi dasar untuk korupsi misalnya. Ya, itu mungkin sering di Pak Oleg alami mungkin ya. Artinya untuk menyelesaikan kerumitan ini ujung-ujungnya itu di bawah amplop semua itu gitu berarti. Bukan saya yang enggak, tapi secara faktual ya itu bisa terjadi di lapangan, bisa terjadi, ya, memang itu masalah yang mungkin dan di semua di hampir di semua tingkatan gitu berarti ya. Saya tidak bisa bilang semua tingkatan, tapi ya lumayan tinggi, itunya. Itu korupsinya, ya, dan itu masalah menurut saya nomor satu. Saya ingin Pak Oleg bicara apa adanya, mungkin tidak menyebut secara spesifik kasus apa atau di mana atau ke siapa, mungkin pernah menangani kasus atau menyelesaikan sebuah kerumitan birokrasi itu sampai keluar duit berapa gitu mungkin. Enggak, saya tidak. Enggak. Ya, saya bisa menjelaskan sebenarnya. Menurut pandangan saya, itu gimana itu menjelaskan? Saya udah lebih daripada 20 tahun dalam profesi hukum. Oh, 20 tahun ya? 20 tahun, ya. Kalau dihitung dari mulai Rusia waktu saya belajar. Dan itu kayaknya seperti low style menurut saya. Itu kayak tidak menghargai diri untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Ya. Menurut saya, orang hukum harus mencapai tujuan cuma dengan pengetahuannya, cuma dengan kepalanya, bukan dengan tangan atau itunya yang Tapi kenyataan fakta yang terjadi di Indonesia, ya, makanya sering sekali advokat kecewa. Ya, ini kan lingkaran circle kan. Kalau yang kita tahu sebagai rahasia umum di Indonesia, terkesan ya, mungkin terkesan kok orang yang memang punya hubungan dengan petinggi-petinggi itulah kesaktian seorang advokat gitu, karena semua katanya saya kan bukan advokat ya, semua selesai di meja makan katanya, bukan di persidangan gitu. Di persidangan ya formalitas gitu. Menurut pandangan saya itu kayak cuma pandangan kayak umum, tapi bukan sebenarnya tidaklah separah itu berarti. Semua advokat yang saya tahu, menurut pandangan saya pribadi orang baik. Tapi apa yang Pak bilang memang itu ada, namanya mungkin kayak calo. Karena itu bukan sistemnya, ya. Karena sistemnya yang memaksa seperti itu atau bagaimana? Susah, mungkin sistem atau mungkin menurut orang kayak perantara itu lebih gampang dan mereka dapat duit dari sininya. Itu namanya korupsi sebenarnya, itu dilarang. Ya, tapi
menurut pandangan saya kalau advokat, benar-benar advokat, mereka tidak terlibat. Itu kayak law style seperti bilang. Buat apa kuliah? Buat apa itunya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang kayak kotor itunya? Ya, menurut saya kayak Budaya itu memang harus dihilangkan gitu berarti. ya, itu pasti. Itu salah satu yang harus dirubah karena memang menurut pandangan saya di Indonesia mungkin itu masalah nomor satu korupsi dan itu memang menjadi sebagian dari budaya. Sayang sekali. Budaya yang saat itu. Makanya masalahnya di di pola pikir masyarakat. Karena untuk orang Indonesia, maaf ya, kadang-kadang itu normal, itu biasa. Tapi itu sebenarnya akar untuk kebanyakan masalah masyarakat. Korupsi, pendidikan yang buruk, sebenarnya semua dimulai dari pendidikan. Pendidikan Ya, berarti ya. itu sangat penting. Karena sekarang orang yang masih umur SD-nya, masih kecil, masih bayi, tapi kalau mereka tinggal dalam budaya, maaf intinya, maksud saya budaya bukan dalam arti baik, tapi dalam arti kayak itu negatif yang saya tadi bilang, bisa menjadi bahwa orang itu menjadi dokter yang kurang profesional, menjadi hakim yang kurang profesional. Makanya itu semua harus diperbaiki supaya dari awal mereka kayak mendapat pendidikan yang tinggi, yang bukan tinggi, pendidikan tinggi, tapi yang kualitasnya tinggi, dan itu pola pikirnya harus dirubah, dan itu harus dirubah dari tingkat keluarga, dari tingkat sekolah. Makanya orang tidak bisa lulus ujian, oh ya kita menyelesaikan, enggak, itu Dan nggak itu boleh. tidak bisa instan sepertinya. Nggak, Harus itu satu revolusi kayaknya itu. Karena ya, saya pernah pengalaman punya, jadi di keluarga itu menasehati anaknya, nah nanti jadilah kamu ini kenapa begitu, tanya anaknya, ya soalnya gampang nyari duit ceperannya gitu. Oh kan, enggak, itu didikannya ya itu jelas sekali, itu tidak benar, itu harus. jadi kan mulai dari keluarga emang. Ya, Udah, memang gitu. dari keluarga, dari teman-teman, dari semua orang yang paling dekat itu dimulai dari situnya. Ya, dan ini apakah terjadi di Indonesia saja? Apakah di Rusia tidak? di Rusia sama. Ya, Sama berarti? di Rusia sangat mirip. Atau lebih parah atau lebih sedikit? Menurut pandangan saya, ya mungkin kira-kira sama. 11-12 lah itu ya. Oh, Iya, berarti iya. memang ini budaya yang paling sulit dihilangkan di seluruh dunia berarti ya. Bukan di seluruh dunia. Misalnya kalau contohnya, misalnya, oke, saya kasih contoh. Orang Indonesia yang sudah biasa dengan budaya itunya yang ada di Indonesia. Misalnya dia pergi melancong ke negara Singapura. Oh iya. Dan coba di sana main-main. Pasti itunya mereka nggak berani. Saya pernah sekali ke Singapura dulu 2016. Iya. Kok rasa takut membuang sampah itu? Iya, betul. Karena ada peraturan dan orang karena Karena lihat semua bersih kan? ya, dan itu sebenarnya juga salah satu poin atau mungkin topik lain mengenai orang asing di Indonesia. Kenapa orang asing kadang-kadang suka nakal? Karena mereka lihat contoh-contoh di lapangan. Kalau misalnya orang Indonesia ke Singapura, kenapa dia tidak membuang sampah di mana-mana? Karena dia mengerti semua tidak membuang, berarti saya harus ikut. Kalau tidak ikut peraturan, saya akan didenda. Tapi kalau orang dari misalnya Eropa Barat datang ke Indonesia terus lihat, oh sampahnya dibuang ke sungai, atau misalnya ya udah menyelesaikan, atau orang misalnya Tidak pakai helm. tidak pakai helm atau berjalan itu arah ke timur, dia pergi ke barat. Oh, Ya, letingnya ke timur berarti kayak oh kok bisa kayak gitu? Berarti ada pandangan di kepala orang asing itu bahwa peraturan tidak berlaku sama sekali. Berarti bisa diapain semua boleh. Itu kayak pasti pandangan bersalah. Tapi mereka lihat di lapangan bagaimana apa yang terjadi dan mereka ikutnya. Sama contohnya misalnya orang Rusia. Dulu Rusia sering juga melancong misalnya ke negara Finlandia karena ada perbatasan sama Finlandia dan negara Rusia. Di Rusia juga orang seperti di Indonesia, makanya sering kayak terjadi pelanggaran peraturan yang mungkin tidak terlalu signifikan, tapi ya bisa kalau kecepatannya terbatas di mobil, ya dia bisa lebih cepat dan segala macam. Pas nyebrang perbatasan sama Finlandia, udah semua jadi ikut peraturan. Kalau lampu merah tidak ada yang berani itu berjalan, tidak. Kenapa? Karena berarti
trust dibangun kepercayaan dulu ya. Kepercayaan itu yang penting berarti. Ya, ya. Kalau udah dicap, oh di daerah ini bebas itu ya. Ya, makanya ada salah pikiran kayak, oh berarti di sini bebas semua boleh diapain, nanti tidak ada tidak ada didenda, tidak ada diancam, tidak ada dihukum ya. Sebenarnya ada saya lupa siapa itu bilang orang Rusia dulu, dia bilang masih 100 tahun yang lalu ada orang hukum ya, dia bilang sebenarnya bukan penting ancaman yang keras sekali, tapi penting ancaman yang tidak bisa dilepaskan. Makanya Bentar, ya, bukan ancaman yang keras, tapi ancaman yang pasti jadi, makanya tidak bisa dilepaskan. Oh, tidak bisa ditolerir, Ya, toleransi gitu. Ya, makanya itu bermaksud apa? Kalau misalnya meskipun ancaman tidak terlalu keras, tapi orang tidak bisa dimainkan. Dan pasti dipukul, itu lebih kayak efisien daripada membuat ancaman yang tinggi-tinggi, yang berat sekali tapi tidak dilaksanakan. Berarti Itunya idenya. saya tangkap apa yang ingin Pak Oleg katakan, berarti hukum di Indonesia itu hukumannya berat-berat, memang tinggi-tinggi ancamannya. Cuman bisa kompromistik gitu istilahnya. Ya, mungkin itunya seperti itu contoh. Mungkin bisa diubah, oke ancamannya jangan terlalu ini, tapi benar-benar tidak bisa ditolerir gitu ya berarti ya. Ya, makanya kalau ada sesuatu dan memang dibuktikan orang itu misalnya bersalah, meskipun ancaman tidak berat, tapi itu ya harus dilaksanakan seperti itu. Tapi sebenarnya bukan cuma masalah nih dia ancamannya, bukan. Lebih penting itu namanya kayak profilaktik. Apa? Profilaktik itu bermaksud kayak pelajaran dan perubahan itu budaya. Oh iya. Perlu contoh-contoh yang bagus. Saya ingin tadi terlalu jauh loncat ke masalah ini. Sebenarnya saya ingin tahu kenapa sih waktu pasca COVID ya waktu perang Rusia itu ya, kenapa warga Rusia memilih ke Bali banyak? Mungkin sudah ada jawaban karena aman gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin apakah karena aman itu aja, apa mungkin memang di Bali dianggap potensi cuan tinggi atau bagaimana itu teman-teman di Rusia itu? Sebenarnya ya memang setelah itu sebelum COVID dan apalagi setelah itu dimulai perangnya di Rusia, orang yang tidak mau itu masuk tentara mereka kayak lari. Oh, karena diwajibkan tentara itu ya berarti ya. Dan terus terang saya tidak pernah membuat penelitian berapa orangnya misalnya pergi ke Indonesia. Kalau sampai saat ini belum ada data pastinya. Pasti ada, tapi berapa data pasti terkini yang saya nggak bisa, saya nggak tahu ya berapa pasti. Terakhir saya lihat di media 114.000 pas 100 per 2023 katanya. 100 itu orang yang masuk ke Indonesia lebih banyak. Nah ini ya. Berapa banyak warga menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah wisatawan Rusia yang mengunjungi Bali 2023 144.000. Oh, jumlah wisatawan. Tapi kalau saya tidak salah yang tinggal dengan kitas ya itu sekitar 15.000. Mungkin 15.000 dengan kitas, berarti yang sudah punya usaha gitu. namanya mereka nikah sama orang Indonesia karena itu izin tinggal terbatas. Ya, dan ada beberapa alasan ya untuk diterbitkan izin itu. Tapi setahu saya kalau dibandingkan dengan negara Thailand, sekitar 3 kali di Thailand lebih banyak. Kalau Thailand dibanding misalnya negara Emirates, ya United Arab Emirates, di sana 10 kali lebih banyak Rusia. Makanya bukan seperti Indonesia nomor 1, bukan. Jauh bukan nomor 1. Dan kenapa memang suka Indonesia? Paling pertama ya memang karena di sini orang sangat ramah. Itu untuk orang Rusia yang biasanya tinggal di negara yang dingin, cuacanya jelek, ya dan orang agak agresif ya karena mungkin cuacanya. Ya. Orang Indonesia kelihatan sangat terbuka, sangat selalu senyum. Humble dia. Ya, itu memang sangat tertarik orangnya. Hal yang kedua itu mungkin miskomunikasi bisa disebut. Karena ada ide-ide di Rusia bahwa kalau orang tinggal di Asia, di Indonesia atau Thailand, di sana semua murah. Murah. Tapi itu sebenarnya enggak sampai begitu. Kalau memang orang mau tinggal di Bali,
kalau dibanding misalnya harga sewa apartemen atau sewa rumah di Indonesia dan di Rusia, ya memang di Rusia lebih mahal. Tapi kalau dari segi makanan, kalau memang orang berani makan seperti orang Indonesia yang pedas, yang misalnya itu nasi goreng ya atau misalnya lapan, ya lebih murah. Tapi untuk orang asing itu makanan yang tidak biasa, pasti mereka kangen sama makanan Eropa. Tapi kalau dibandingkan harga makanan Eropa jauh lebih mahal daripada di Rusia. Makanya kira-kira mungkin sama, mungkin sedikit lebih murah. Itu makanya Tapi kan kalau yang ditukar kurs dolar ke rupiah kan jauh itu kan. ya, tapi Untung di Rusia kan. bukan dolarnya. Oh iya ya, Makanya- Australia maksudnya. dolar harus membeli dolar dulu. Ya, makanya bukan Oke, segitunya. oke. Ya, dan semua gaji di Rusia juga seperti di Indonesia dalam bantuan lokal. Terus mungkin kayak miskomunikasi kedua atau misinformasi kedua itu bahwa di Indonesia semua gampang. Kalau mau usaha gampang, mau jadi fotografer gampang, mau jadi tour leader gampang. Itu yang mempromosikan gampang-gampang itu Itu dia mass media. Itu kayak saya udah sebenarnya capek. Saya terus dulu media. ya di kayak cat-catan. Media-media di Rusia Di atau apa? Rusia, di Russian speaking ya, bisa Oke, sebut, oke, yang grup-grup dalam bahasa Rusia. Oh, kalau pergi ke Asia itu bisa apa aja di sana gampang, misalnya kayak. Tapi dulu saya cat, ya itu bukan begitu. Di sini ada peraturan sendiri. Dan kalau tidak ikut peraturan itu nanti dideportasi. Tapi ya mereka kayak oleh semua suka mempersulit gampang. Gitu. Ya, Oh, ada kontra Oleg juga berarti ya. jauh sekali ya. Suka itu kayak orang kayak gitunya. Oh, Pak Oleg semua mempersulit. Jangan percaya Oleg gitu berarti ya. seperti Itu itu, ya. bikin rumit aja itu. Lebih baik percaya sama saya. Iya. Ujung-ujungnya Iya. kena kasus gitu. Ya, seperti itu ya, betul. Ya. Ya, dan ya itu mungkin kayak misinformasi kedua. Orang berpikir gampang saya datang jadi fotografer, jadi kaya raya seperti itu, tapi ujung-ujungnya dia dideportasi. Ya. Tapi bukankah kalau memang bicara objektif, bukankah memang gampang asal ada duit gitu? Bukan begitu? Ya pasti. Nah itu gimana itu cara menjelaskan? Iya, gampang. Ya, mungkin ada yang berpendapat karena di sini kalau ada duit semua gampang. Tapi sebenarnya saya juga sering bilang itu tidak benar karena Tidak berlaku 100% lah gitu ya. ya, karena tidak mungkin itunya. Karena setiap negara memiliki bukan cuma hukum sendiri, ada pola pikir sendiri. Dan kalau orang asing misalnya berlawan atau membuat membuat sengaja sesuatu kayak atau memarahi orang lokal, pasti orang tidak suka. Dan meskipun orang kaya atau apa aja pasti dideportasi. Makanya untuk orang yang kayak normal, yang wajar, yang mengerti situasi, mereka selalu sopan kepada negaranya, kepada Indonesia atau ke negara lain yang memberikan hak tinggal di negaranya, memberikan hak untuk bekerja di negaranya. Harus sopan, harus ikut tradisi. Tapi kalau orang datang kayak, kenapa mereka di sini begininya? Saya nggak suka. Kalau nggak suka silakan pulang. Tidak ada yang di sini tangani, mohon jangan pulang bekerja di sini. Nggak ada. Makanya tapi pola pikirnya segitunya. Ya, di Asia gampang, semua bisa. Itu mungkin juga kayak kesalahan informasi di Eropa dan di Rusia seperti itu. Apakah Pak Oleg yang ingin membela teman-teman Rusia yang mungkin punya kasus di Bali gitu, atau gimana gitu? Sebenarnya bukan seperti saya ingin, tapi memang kebanyakan klien saya. Kebanyakan kliennya di itu Rusia. Bukan Rusia, tapi bisa sebut Russian speaking. Karena misalnya orang Ukraina, meskipun mereka punya Ukraina juga ada ya? Ya, mereka bisa bahasa Rusia. Makanya ya memang semua orang asing yang berbahasa Rusia, mereka sering minta bantuan saya. Tapi bukan cuma orang Rusia. Saya terbuka untuk orang Indonesia, dan saya ada klien Indonesia, saya ada klien orang asing kayak orang misalnya dari Jerman, dari Swiss, dari Belanda. Makanya tapi memang ya kebanyakan orang Rusia karena lebih gampang mereka karena orang Rusia punya bahasa sendiri ya, bahasa bukan semua orang Rusia bisa secara fasih berbahasa Inggris apalagi Indonesia. Oh berarti orang Rusia itu belum tentu bisa bahasa Inggris ya berarti ya? Jauh
jauh. Berarti kendala bahasa nih paling penting ya, termasuk kepolisian di Bali pun miskomunikasinya juga kendala bahasa juga kan pasti ya. Ya, itu salah satu masalahnya. Masalah kedua misalnya itu sekarang mungkin mulai dari COVID, setelah COVID di sini di Bali banyak sekali orang Rusia yang juga seperti kayak maklar. Mereka bukan orang hukum, mereka tidak belajar hukum, mereka tidak bisa bahasa Indonesia, tapi menyebut diri sebagai lawyer-nya. Itu sebenarnya luar biasa. Itu berarti banyak lawyer-lawyer palsu. Ya, itu memang lawyer palsu dan banyak sekali mereka menggunakan kayak nama saya konsultan hukum, tapi tidak boleh. Cuma memang orang Indonesia bisa bekerja sebagai dan memberikan tafsiran mengenai hukum Indonesia. Dan itu mungkin salah satu masalah karena semua pengusaha atau investor asing yang dari Rusia datang ke Indonesia, kadang-kadang mereka dapat informasi dari lawyer palsu itu dan setelah itu melakukan kayak kesalahan. Dan bukan selalu mereka kayak memang betul-betul bersalah kayak dari awal mereka punya niat jelek. Enggak. Karena dapat informasi yang besar. Informasinya yang sesat di awal. Oke. Itu bisa, itu juga salah satu masalah. Berarti dan yang paling sering saya dengar dari keluhan teman-teman pengusaha lokal ini Pak Oleg ya. Teman-teman pengusaha lokal termasuk juga teman saya dekat saya juga yang menggerutu terhadap situasi saat ini di Bali, terkesan bahwa kenapa orang-orang WNA kok just terkesan lebih gampang sekali bikin usaha di Bali. Orang lokal justru terkesan dipersulit gitu. Mungkin karena masalah modalnya yang atau masalah apa gitu. Nah, gini sebetulnya apa yang menyebabkan itu kira-kira ya? Menurut saya sebenarnya masalahnya cukup banyak untuk investor asing juga. Dan setahu saya selama tahun lalu 2025 ada lebih daripada 300 perusahaan asing PMA ya yang penanaman modal asing, maksud itu perusahaan sebenarnya Indonesia, cuma dananya di sana investasi asing tertutup, dicabut izinnya karena tidak dilaksanakan peraturan. Paling pertama mengenai penanaman modal. Sebenarnya di Indonesia semua usaha dibagi untuk 4 divisi. Ada usaha mikro, usaha kecil, menengah, dan usaha besar. Ya. Dan semua investor asing dapat melakukan investasi cuma dalam bidang usaha besar. Dan untuk setiap setiap kelompok itu ada batas minimal investasi. Untuk investasi dalam bidang usaha besar paling sedikit itu 10 miliar. 10 miliar. Ya, betul. Cuma masalahnya itu seperti yang pertanyaan sebelumnya, salah informasi. Kebanyakan orang seperti kayak itu lawyer palsu atau mungkin mass media yang gampang semua tidak ada yang periksa seperti itu. Makanya banyak investor yang datang ke Indonesia dan mereka tidak mengerti situasi ini. Mereka berpikir bahwa saya ada modal kecil tapi bisa gitu. Ya bisa, why not? Ya kenapa tidak? Saya tidak mengganggu orang, tapi mereka tidak mengerti sebenarnya situasi di Indonesia. Kenapa orang asing tidak bisa terlibat dalam usaha kecil, menengah dan mikro? Kenapa? Paling pertama karena kalau orang asing dengan pengalamannya, dengan investasinya masuk ke kelompok itu, bagaimana untuk orang lokal? Sekarang udah susah sekali ya mulai usaha baru untuk orang lokal. Apalagi kalau ada persaingan dengan orang asing, karena memang dasar-dasar itu ekonomis di sana mungkin lebih tinggi ya. Makanya pemerintah melindungi WNI supaya cuma WNI bisa terlibat atau bisa berusaha di sektor menengah, kecil dan mikro. Ya, tapi orang asing kadang-kadang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti yang lebih parah. Dan ya udah, kita belum ada investasi tapi gampang kita membuka PT PMA dan kita mulai proyek. Masalahnya setelah mereka memang proyek itu diluncur, dimulainya ada pemeriksaan dan ternyata investasi tidak ada. Dan itu perusahaan izinnya dicabut. Makanya memang sekarang banyak perusahaan
perusahaan yang asing yang terdaftar di Indonesia di Bali. Cuma menurut pandangan saya itu tidak terkait dengan kayak peluang yang terlalu besar, tapi mungkin itu masalahnya informasi dan itu terkait dengan juga situasi di Rusia sendiri. Karena di sana perangnya dan investasi susah, makanya semua orang Rusia, bukan semua, tapi ada yang mencari Informasi sesat itu misalnya dari lawyer-lawyer itu, oknum-oknum lawyer itu mungkin, atau gimana itu? Ya, karena mereka juga sebenarnya untuk mereka itu pekerjaan. Mereka memberikan informasi yang masalah mungkin bukan lengkap. Tapi gampang, saya bayar lawyer itu supaya dia membantu saya buka PT, seperti itu prinsipnya. Makanya kadang-kadang itu cuma kayak mereka sengaja salah. Kan sering sekali muncul di media kan, sejak zaman COVID, sejak pasca COVID itu WNA itu mengambil pekerjaan orang-orang lokal, orang Bali gitu ya, dari berbagai sektor gitu. Dan apalagi sekarang pengacara udah diambil sama Pak Oleh juga kan. Nanti saya khawatirnya gubernur Bali bisa jadi, ini kan udah WNI kan. Ya, why not? Jangan-jangan tujuan Pak Oleg jadi WNI dan kemudian mempelajari detail hukum Indonesia ini, ada visi Pak Oleg jadi pejabat di entah presiden, gubernur, bupati, wali kota ini nanti. Iya. Ada? Ya, kenapa tidak? Sebenarnya kalau misalnya orang memang setuju dan misalnya tidak ada keberatan dari masyarakat Bali atau Indonesia agar mantan orang asing, orang bule menjadi gubernur atau misalnya pejabat di Indonesia, ya saya setuju. Cuma ada satu masalah, bukan masalah, ada soal yang saya mau langsung membahas. Nggak, ini bukan gimmick kan, ini serius memang benar ada niat serius, itu. Kenapa tidak? Saya cinta Indonesia. Saya udah bilang, untuk saya Indonesia itu negara saya. Saya cinta Indonesia dari umur kecil dan saya sayang sekali lihat kalau misalnya ada kekurangan di sini. Saya mau memperbaiki negara itu. Menurut saya potensi untuk Indonesia menjadi bukan negara berkembang, tapi negara maju sangat tinggi. Sangat tinggi. Luas, kawasannya luas. Ada semua sumber daya ada, semua ada. Cuma mungkin ada masalah yang perlu diperbaiki. Makanya apa yang utama, apabila saya jadi pejabat, tidak ada korupsi. Makanya saya akan mengusahakan semaksimal mungkin. Gimana cara Pak Oleh tidak ada korupsi? Itu sangat rumit. Mungkin karena saya orang sedikit dari luar. Saya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan saudara. Gini nggak ada. Makanya saya tidak enak, tidak enak gitu ya. Dan menurut pandangan saya semakin kayak tugasnya sulit, semakin menarik. Semakin menantang. Misalnya kalau itu harus mencoba berubah meskipun misalnya Bali, tapi menjadi lebih bersih, dalam arti bersih dari sampah, bersih dari korupsi. Itu tugas yang luar biasa sulit. Tapi kalau ada kesempatan mencoba itu berubah situasi menjadi lebih bagus, harus mencoba. Ya. Tapi kan itu ideal, harus ada sistem masuk partai. Itu saya belum dipikirkan. Oh gitu. Saya mungkin harus membuat partai sendiri. Oh gitu. Kayak Indonesia. Partai bule gitu. Indonesia modern partai. Oh gitu. Waduh. Ini bisa partai-partai yang sudah ada di Indonesia ini sudah mulai. Tapi pertama harus mencari orang yang pola pikirnya mirip, supaya orang memang kayak menolak semua korupsi, menolak semua orang idealis sebenarnya. Apa yang saya cari kalau seriusan untuk mencapai sesuatu perubahan di Indonesia tidak cukup satu orang, perlu tim. Dan tim itu memang harus orang idealis yang benar-benar percaya bahwa bukan ujung-ujungnya duitnya, uang atau sesuatu untuk diri sendiri. Yang penting itu negaranya. Kalau negara jadi kaya, apa berarti negara kaya? Indonesia sudah negara kaya, tapi masyarakatnya belum. Kalau kita semua menjadi kaya, berarti saya sebagai anggota, anggota itu sebagai anggota masyarakat ya, seperti kayak orang Indonesia, saya juga jadi lebih kaya dalam arti harta, dalam arti pikiran, dalam arti semua. Makanya seperti saya bilang, Indonesia memiliki potensi yang menurut saya luar biasa tinggi. Luar biasa. Singapura yang tadi kita membahas, negara kecil, tapi kenapa lebih maju?
Ya, makanya apalagi Indonesia. Indonesia menurut saya kita bisa jadi lebih tinggi daripada misalnya Australia dulu. Dan dalam bagian Asia Tenggara kita harus menjadi nomor satu menurut saya. Setelah itu, kenapa kita tidak bisa bukan berlawan dalam arti negatif, tapi berlawan ekonomis, berlawan dalam arti tingkat hidup ya masyarakat dengan negara Eropa? Gampang. Cuma perlu niat, kita perlu menjadi semua idealis. Kita harus percaya dalam Tapi itu diri. kan dalam satu perspektif saja itu pelayanan publik. Tapi kan mengatur warga Indonesia yang berbeda suku, agama, ras ini kan butuh pemahaman kompleks masyarakatnya juga gitu kan. Tapi Pak Oleg udah paham ya Ya, minimal. saya paham, ya. Makanya saya bilang kalau semua setuju, Oh gitu maka ya. kita harus pergi bersama. Jalan yang lumayan susah. Presiden secara hukum memungkinkan kah atau Kalau presiden kayaknya tidak sulit? tidak boleh, sulit ya, karena presiden Berarti yang harus memungkinkan wakil sendiri. gubernur. Ya, sehingga saya kalau gubernur boleh ya. Gubernur bisa. Ya. Wih. Makanya kita harus menjadi idealis semua sedikit ya, dan percaya dalam diri sendiri. Karena Jangan-jangan sekarang kayak pola pikir, udah semua parah, tidak bisa diperbaiki apapun. Kalau memang pola pikir begitu susah, kita harus percaya. WNA yang yang mantan warga negara asing yang pemilih punya hak pilih berapa di Bali? Ada nggak datanya itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Siapa tahu dah ngumpul, wah kita bisa nih jadi nih gitu. Makanya kalau ada orang yang benar-benar percaya dan siap menolak semua korupsi semua itu, oke, ayo gabung buat partai. Oh gitu. Gila. Wah, ini bisa jadi WNI tinggalnya di Sanur ya, Denpasar. KTP Denpasar. Oh, KTP Denpasar, wali kota Denpasar nih. Legend ya. Tenggara. Nah, makanya ini susah kalau saya jadi siapa yang salah ini sebetulnya? Kalau satu sisi memang peluang itu ada, tapi satu sisi menurut Pak Oleg, kenapa orang-orang teman-temannya Pak Oleg itu bisa sampai berbisnis di Bali? Bukannya dulu di mindset orang Bali kan, oh kamu harus liburan aja ke Bali, jangan bisnis gitu. Gimana itu menurut Pak Oleg? Sebenarnya ya itu soal yang lumayan kompleks dan Kompleks ya. susah. Ya, paling pertama saya setuju 100% dengan pandangan orang Bali bahwa memang semua pekerjaan yang bisa dibuat oleh orang Bali ya harus dibuat oleh, maksud saya bukan cuma orang Bali, orang yang Indonesia, orang luar. Oke. Ya, cuma kalau peluangnya dikunci, ditutup sama sekali, berarti investasi tidak masuk ke Indonesia itu juga jelek. Jelek ya. Ya, itu juga jelek. Makanya karena apa itu bermaksud investasi? Apa bermaksud orang asing? Itu bukan cuma kayak persona yang kulitnya begitu orang boleh, bukan. Itu pola pikirnya yang modern. Makanya kalau orang asing memang tinggal di Indonesia, dia bukan cuma membawa dananya, dia juga mengusahakan untuk membuat lingkungan lebih modern di Bali. Karena pasti dia mau misalnya supaya ada jalan lebih bagus, supaya ada kayak toko, ada barang lebih modern. Makanya orang asing kalau itu memang orang yang bagus, yang bukan tidak memiliki niat yang jelek-jelek, mereka biasanya kayak berubah infrastruktur di kelilingnya. Makanya itu sangat positif menurut saya. Tapi dari segi lain, mungkin tugas pemerintah paling pertama harus menjelaskan semua peraturan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, supaya kecualikan ke WNA itu. Ya, ke WNA. Tapi bukankah udah ada di pintu masuk itu, katanya udah ada, tapi tidak dibaca kayaknya ya? Tidak dibaca, tidak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin harus membuat sistem perizinan lebih transparan. Dan itu bukan cuma masalahnya WNA. Sebenarnya untuk WNI juga banyak hal terkait dengan perizinan yang sangat rumit. Dan sebenarnya kelihatan gampang. Ada sistem OSS kan? Ya, contohnya OSS-nya. Ada sistem online. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu antrian, cuma submit dokumen, selesai. Coba dulu. Ya, nggak begitu. Nah, yang di framing oleh pemerintah di Bali kan, ini salah OSS, jadi WNA orang-orang asing itu sembarangan bikin aja kami tidak tahu. Apakah benar begitu?
Tergantung. Sebenarnya kalau kita membahas soal KBLI, ya maksud saya kode untuk usaha apa yang diizinkan untuk PMA atau tidak diizinkan, memang itu bukan tingkat provinsi, itu tingkat Pusat. ya pusat, betul. Tapi sebenarnya menurut pandangan saya bukan masalahnya dalam aktivitas tertentu. Misalnya, apakah bisa pariwisata secara global, misalnya apakah orang asing bisa membuka perusahaan asing dalam bidang pariwisata, atau apakah orang asing bisa membuka perusahaan dalam bidang villa. Bukan masalah menurut saya, bukan di sininya. Masalahnya dalam investasi. Apakah memang betul-betul orang asing itu menanam modal di sini setinggi misalnya 10 miliar. Ya, kalau memang gitu, oke. Kalau PT-PT itu dibuat cuma untuk dapat kitas, itu pasti harus dicabut di sini. Atau misalnya jumlah investasi tidak sesuai. Atau misalnya mereka membuka perusahaan, contohnya seperti itu tadi saya sampaikan mengenai lawyer itu palsu. Mereka membuka perusahaan dengan KBLI konsultan bisnis. Tapi mereka memberikan konsultasi dalam bidang hukum. Konsultasi atau konsultasi arsitektur. Konsultasi bisnis dan konsultasi arsitektur itu beda. Makanya salah menggunakan KBLI atau kode usahanya. Ya, makanya itu memang semua harus diselesaikan di tingkat pusat, bukan tingkat provinsi. Tapi saya pikir itu seperti biasa perlu kerjasama kolaborasi antara instansi-instansi Bali dan instansi di Jakarta untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Tapi makanya kalau menjawab dari segi apakah orang asing di Indonesia itu baik atau buruk, ya itu sangat rumit seperti saya bilang. Ya. Karena ada plus dan ada minus. Ya. Kalau kita membahas soal pariwisata, saya yakin itu sangat bagus untuk Bali. Karena orang datang, mereka berlibur, mereka bayar, itu penghasilan untuk semua orang Bali. Kalau orang datang dan mau investasikan dan mau ikut peraturan, itu juga sangat bagus. Seperti saya bilang, paling pertama itu dananya yang masuk. Hal yang kedua itu pajak yang mereka bayar. Hal yang ketiga mereka membuat lingkungan hidup yang lebih modern di Bali. Ya, tapi kalau itu investasi berupa kayak investasi palsu atau orang asing datang untuk cuma nakal-nakal di sini, itu pasti harus diawasi dan harus diselesaikan. Ya, berarti sebenarnya akibat dari soal yang tadi kita udah membahas, salah informasi. Oh, kembali lagi salah informasi itu. Karena orang yang datang Indonesia pikir, gampang di sini semua selesai, tidak usah. Sesatnya ini dari oknum pengacara yang di Bali di Indonesia, atau oknum pejabat imigrasi, oknum pejabat polisi, atau oknum yang mana ini penyebab? Yang paling banyak itu oknum yang mananya? Apa semuanya? Ya, mungkin semuanya ya. Semua oknumnya itu ya? Ya, sebenarnya seperti biasa. Jawabannya dia bukan satu pihak, banyak pihak ya. Banyak pihak. Banyak. Di semua instansi ada oknum. Ya pasti. Ya, karena kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Iya. Semua negara ada masalah. Oke. Ya, masalahnya bukan apakah di negara ini ada kesalahan, ada oknum-oknum atau masalahnya apakah oknum itu kayak di-stopkan oleh pemerintah misalnya. Ya. Menurut pandangan saya paling pertama ya itu pandangan umum. Seperti saya bilang, itu pandangan dalam kepala orang asing bahwa di Indonesia bisa semua aja. Apa yang mau semua boleh. Itu di pandangan orang asing. Itu betul itu masalahnya. Dan termasuk orang-orang Rusia pun berpandangan seperti itu. Pasti. Maksudnya saya pertegas lagi, maksudnya bebas semua itu, atur semua hukum bisa diatur gitu berarti. Ya, bisa diselesaikan. Bisa clear, bisa dengan duit. Dan untuk ngapain aja bebas gitu. Ya. Makanya, itu di mata mindset mereka ya? Di mindset mereka. Sayang sekali itu banyak sekali. Kenapa? Ya, karena itu maaf ya, kita sekarang juga menggunakan media sos. Tapi itu mungkin kesalahan media sos. Karena orang over lah. Kayak mengover. Mereka kayak memberikan tanggapan di media sos. Saya pernah gitunya. Gampang gitunya. Semua berarti orang itunya gini dan tidak masalah. Itu yang kesalahannya. Itu kesalahannya. Ya. Makanya banyak hal yang kenapa bisa terjadi orang asing salah gunakan visanya. Paling pertama itu informasi dan pandangan bersalah dari awal.
Tapi saya tidak mau bilang bahwa semua orang Rusia atau semua WNA memang begitu. Bukan. Tidak semua. Ada banyak sekali yang memang orang baik sekali, yang memang mau Ikut merusak. aturan. Banyak sekali, banyak. Ya, cuma masalahnya kalau misalnya untuk 100 orang normal terjadi satu yang jelek, Viral. itu jadi viral. Oh. Bukan tidak ada berita-berita di mass media. Oh, lihat, itu WNA bagus sekali, dia buat ini. Tapi dia- kan realitanya tidak satu. Kan sering dulu itu viral. Ya, Kan karena sering itu. dulu Rusia misalnya 1.000 orang di Bali, sekarang 15.000. Makanya Oh, iya. ya dalam proporsi Apalagi orang nakal media sosial makin ya masih naik tingkat kan? Ya, betul betul. Makanya itu memang kompleks dan bukan seperti semua WNA jelek atau baik, enggak. Di mana-mana ada orang baik dan buruk. Cuma memang paling pertama perlu memberikan bukan edukasi, harus menjelaskan semua apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Berarti hal pertama Ya. menjelaskan apa yang bisa dan tidak bisa. Ya. Siapa yang berhak melakukan ini? Ya, Di Menurut pandangan pintu itu sangat masuknya penting. kah atau Enggak, itu harus memberikan dari media sos. Orang dalam bahasanya, dalam bahasa Rusia harus menjelaskan lebih apa namanya, mungkin orang imigrasi saya tidak tahu, tapi harus mencari orang imigrasi yang bisa bahasa Rusia supaya dia membuat kayak apa namanya penjelasan lebih rinci apa yang boleh apa yang tidak. Sampai misalnya kalau itu salah gunakan misalnya ancamannya apa, misalnya hukumannya apa. Itu paling pertama, itu informasi. kembali berarti penegakan hukum yang benar dulu di Indonesia sehingga adanya berita-berita yang benar dulu. Sekarang penegakan hukumnya yang gonjang-ganjing kan berita yang beredar itu di media sosial. Saya misalnya sebelum ke Singapura pasti cari tahu dulu Singapura aturannya mana. Iya. Orang kalau ke Bali lihat berita, oh ini semua berarti gampang di Bali nih. Iya, betul. Go gitu. Ya, itu salah Itu ya? satu. Itu berarti ya? Betul. Oh. Itu mungkin faktor yang pertama. Tapi memang kita harus mengakui bahwa memang ada semua terjadi di Indonesia, Pak, mengerti. Tapi ini kekacauan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Iya, di kan? mana-mana. Di mana-mana berarti. Makanya ya kalau orang mencari kayak sesuatu yang dirty, yang kotor, pasti dia ketemu. Ya, makanya itu di mana-mana, di seluruh negara. Ya, makanya tapi saya cuma mau ulang lagi, bukan semua WNA orang jelek dan datang di sini ke Indonesia dengan niatnya, oh kita harus nakal-nakal. Enggak. Cuma karena Bisa jadi dia memang tidak ada niat jahat, tapi karena temannya yang handle ini, Iya. circle-nya yang kebetulan yang menggampangkan, ya akhirnya udah terlanjur, Iya. duit udah cair, ya, akhirnya ada kebijakan baru, kacau gitu ya. saya sebenarnya pernah dulu ada kasus yang juga menurut saya tidak masuk akal. Parkir. Parkir, ya kita juga. Parkir Ubud. Oh, berarti Pak Oleg ini salah satu tim hukumnya dari Parkir atau Bukan, Oh, saya kebalikan. Saya ada investor